Bab 346, Kunjungan Putra. Dugu Zantian dan Fang Qiubai menyapa Yang Mulia. Kaisar yang bermartabat duduk di singgasana emas saat keduanya membungkuk. Kaisar melambai agar mereka bangun dan bertanya, "Kalian berdua mengawasi debat esoterik menggantikan saya. Katakan padaku, apa hasilnya? Kejutan apa yang muncul?" Keduanya mengangguk dan Fang Qiubai memimpin. "Yang Mulia, dari 6 naga yang berpartisipasi, Huang Puqingtian, Yan Bangui, Yu Yusan dan Lin Xuanfeng mati di tangan Zuo Fan. Klan Luo menjadi pemenang sejati. Apa? Jenius nomor 1 di Tianyu, Huang Puqingtian." Kaisar tercengang. Dia berharap Zuo Fan mengacaukannya, dan dia hanya memiliki setengah peluang untuk sukses. Tapi kemudian Zuo Fan berusaha sekuat tenaga dan melampaui tugasnya, membawakannya berita yang luar biasa. Regen Estate dan masa depan rumah-rumah lainnya kini telah terbuang sia-sia. Setidaknya, monster seperti Huang Puqingtian tidak akan muncul dalam waktu dekat dan kekuasaan Regen Estate tetap terkendali. Mengambil napas dalam-dalam untuk mengendalikan kegembiraan yang luar biasa, Kaisar bertanya, "Ada lagi?" Dia mungkin telah meredam reaksi tubuhnya, tapi janggutnya bergoyang karena gembira. Itu saja sudah cukup untuk melihat betapa menggemparkannya berita ini. Fang Qiubai dan Dugu Zantian ragu-ragu. Itu adalah kabar baik dan yang terjadi selanjutnya adalah kabar terburuk yang pernah ada. Yang Mulia, dalam debat esoterik, Huang Puqingtian mengungkapkan bahwa dia memiliki jiwa pembuluh darah naga. Meskipun Legend Estate sudah membicarakan jalan keluarnya, aku yakin mereka berniat mengeluarkan jiwa naga dari vena naga keluarga kekaisaran dan memberontak. Apa? Kaisar membanting sandaran tangan, sambil menatap tajam. "Maksudmu Legend Estate telah tumbuh begitu berani untuk mengejar vena naga keluarga kekaisaran dan bahkan membuat seseorang menjadi penguasa jiwa naga?" "Tunggu, itu tidak benar. Jika Huang Puqingtian memiliki jiwa naga, dia seharusnya berada di bawah perlindungan dunia. Bagaimana bisa?" Fang Qiubai dan Dugu Zantian menghela nafas. "Saya khawatir asumsi Yang Mulia benar. Zuo Fan adalah pria yang patut diperhitungkan. Dia membunuh Huang Puqingtian dan menaklukkan jiwa pembuluh darah naga, membuat dunia berguncang selama 9 hari. Dari apa yang kulihat, dia adalah pria yang bisa mengubah takdir." Wajah Kaisar menjadi gelap. "Maksudmu, Zuo Fan memiliki jiwa naga dan sekarang telah menjadi raja yang sah, juga karena takdir?" "Ya, namun meski dia memiliki takdir dan perlindungan jiwa naga, pengguna vena naga yang menguasai negeri telah dinubuatkan oleh imam besar sejak 1000 tahun yang lalu. Selama beberapa tahun ini, prediksi paroki tidak berubah. Hanya ada satu hal yang tidak dapat saya jelaskan. Jika perlindungan jiwa naga adalah takdir dan berkah surga, mengapa Huang Puqingtian akhirnya terbunuh? Apakah ini kesalahan dalam prediksi, atau Zuo Fan sendiri yang menentang surga?" Fang Qiubai termenung. Kaisar berkata dengan mata dingin, "Bagaimana Zuo Fan membunuhnya? Gigit dia sampai mati." Dugu Zantian melaporkan dengan kepala tertunduk. Kaisar tercengang, "Digigit sampai mati. Apakah dia memakannya?" "Yang Mulia, apakah ada yang salah?" Fang Qiubai bertanya. Yang mengejutkan orang-orang adalah Zuo Fan membunuh Huang Puqingtian, tanpa ada yang memperhatikan bagaimana dia melakukannya. Namun dari reaksi sang kaisar, sepertinya hal itu memiliki makna yang lebih dalam. Kaisar melanjutkan, "Apa yang terjadi setelahnya? Apa reaksi rumah-rumah tersebut setelah tuan muda tertua Regen Estate meninggal?" Kebencian Regen Estate terhadap Zuo Fan semakin mendalam dan ketika anak itu kembali ke Dragon Cloud City, 4 tuan rumah mengepungnya, namun, "Apa, kamu menyelamatkannya?" Kaisar mengamati mereka. Fang Qiubai menghela nafas, "Yang Mulia, anak itu sekarang memiliki jiwa naga, dan cepat atau lambat, akan menjadi duri di pihak keluarga kekaisaran. Memikirkan betapa dia telah melakukan begitu banyak hal untuk kami tidak bisa membunuhnya sendiri. Jadi membiarkan Regen Estate menyerangnya adalah kesimpulan terbaik. Itu sebabnya Marsekal Dugu dan saya tidak ikut campur. Namun, Biduk Li Jingtian melakukannya." "Gedung gila, bukankah dia adalah Yang Mulia Regen Estate?"
Dia hilang 6 tahun lalu, tapi kenapa dia tiba-tiba muncul untuk melindungi Zuo Fan? Kaisar mengerutkan kening. Fang Qiubai menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak jelas. Yang aku tahu hanyalah dia meninggalkan Regent Estate dan memihak klan Luo, menjadi tetua mereka. Dia juga mengikuti perintah Zuo Fan hingga melakukan kesalahan. Hal itu terlihat dari perintah Zuo Fan untuk memusnahkan Regent Estate. Dia tidak ragu-ragu menyerang Huangpu Tianyuan dan yang lainnya. Apa? Regent Estate dihancurkan di Dragon Cloud City? Tentu saja tidak. Fang Qiubai menjawab karena keterkejutan sang kaisar. Jika semua tetua Regent Estate meninggal, dunia akan berada dalam kekacauan dan itu hanya akan merugikan Yang Mulia. Itu sebabnya saya turun tangan. Tapi Li Jingtian benar-benar kuat. Dia telah mencapai puncak Radiant Stage. Yang bisa saya lakukan hanyalah melawannya hingga seri. Saya sangat malu. Mata sang kaisar menyusut, tidak mampu mempercayai apa yang didengarnya. Klan Luo, klan kelas 3, sebenarnya menyembunyikan seorang ahli yang bisa mengikat naga ilahi. Bukankah itu berarti klan Luo berada pada level yang sama dengan 7 rumah? Faktanya, mereka kini berada di urutan kedua setelah Regent Estate. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, klan Malang itu telah berkembang pesat. Dalam waktu kurang dari 1 dekade, Kaisar menghela nafas. Fang Qiubai dan Dugu Zantian juga menghela nafas. Peristiwa yang terjadi terlalu mencengangkan. Zuo Fan luar biasa, mampu membalikkan segalanya. Siapa yang bisa mengubah sekumpulan semut dalam waktu sesingkat itu menjadi gajah? Zuo Fan mengambil kertas dari lengan bajunya. Kaisar menghela nafas. Coba lihat. Saat dunia berguncang, Parish mengirimkan kata-kata ini. Keduanya membacanya dan setelah terdiam termenung, mereka berkata kepada Kaisar, bolehkah kami bertanya apa pandangan Yang Mulia terhadap kata-kata ini? Awalnya aku tidak mengerti, tapi mendengarkan apa yang terjadi di Dragon Cloud City, aku bisa menebaknya sekarang. Kaisar mengelus janggutnya. Naga bumi menunjuk ke arah Huangpu Qingtian, mewakili Regent Estate. Sedangkan naga surgawi seharusnya adalah Zuo Fan yang turun dari surga. Ketika kedua naga itu bertabrakan, daratan dan sungai masing-masing akan memanggil rajanya. Ini adalah bagian yang paling mengkhawatirkan. Dunia akan jatuh ke dalam kekacauan, dengan raja-raja muncul dan Tianyu berpisah. Kedua jenderal itu mengucap, jika kata-kata ini benar, maka kekaisaran berada di jalan buntu. Yang Mulia, saya mungkin dekat dengan klan Luo, tapi demi keselamatan Tianyu, izinkan saya berbaris ke kota Wingeze. Dugu Zantian menangkupkan tangannya. Kaisar melambaikan usulnya, tidak, kenali dirimu dan musuhmu dan kamu akan selalu menang. Kecerdasan klan Luo sangat tipis. Sampai-sampai kami bahkan tidak mengetahui tentang Li Jingtian. Jelas sekali bahwa Zuo Fan menyembunyikan rahasia yang dalam. Dan bahkan jika kita benar-benar melakukan gerakan melawan mereka, kita tidak dapat melakukannya tanpa alasan yang kuat. Itu hanya akan memberi orang lain kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Lalu apa yang harus kami lakukan, Yang Mulia? Dugu Zantian menangkupkan tangannya. Kaisar menggerutu tentang sesuatu, lalu berbicara dengan wajah gelap. Sesuai janji kami, informasikan bahwa semua klan Luo harus datang ke ibu kota kekaisaran untuk mendapatkan hadiahnya, untuk menerima gelar mereka sebagai 8 keluarga bangsawan. Panggillah klan-klan di negeri ini dan 7 rumah untuk menjadi saksi upacara ini. Mata Fang Qiubai berbinar, menangkap maksud Kaisar. Dia mengangguk, Yang Mulia bijaksana. Dengan begitu banyak ahli yang berkumpul di ibu kota kekaisaran, kita tidak perlu angkat tangan karena mereka akan saling menghancurkan karena kebencian dan balas dendam. Kemalangan apapun yang menimpa klan Luo sekarang, bahkan jika itu disebabkan oleh tangan jahat Regent Estate, tidak akan ada gunanya kembali kepada kita. Kita bahkan akan melihat kekuatan sebenarnya klan Luo terungkap. Itu berarti 2 burung dengan 1 batu. Tidak, mungkin saja Regent Estate sudah lama tidak berdaya menghadapi klan Luo. Aku hanya ingin melihat kekuatan klan Luo sepenuhnya. Hahaha, dengan tawa yang menyeramkan, mata Kaisar bersinar. 3 bulan kemudian, lampu merah menyala di depan Gunung Blackwing. Seorang anak berusia 7 tahun muncul di depan gunung, memandang sambil menghela nafas, ini pasti rumah ayah.
dan bahkan memiliki susunan kelas 5. Tidak buruk sama sekali. Ayah, aku di sini. Bukalah atau aku akan menerobos masuk. Anak itu meraung. Detik berikutnya, kabut terbelah dan Yan Fu keluar dari dalam. Melihat anak yang berteriak itu, dia tersesat. Nak, dari mana asalmu? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Apakah kamu tidak tahu ini adalah klan Luo, yang bahkan ditakuti oleh 7 rumah? Aku akan memukulmu jika kamu terus berteriak. Cih, pesuruh saja yang sombong. Ketenaran klan Luo pastilah sesuatu yang luar biasa. Setidaknya tidak di bawah rumah-rumah itu. Anak itu menyeringai, mengabaikan Yan Fu dan menoleh ke puncak gunung Blackwing yang jauh sambil menilai, tidak buruk. Ayah memilih tempat yang sempurna dengan energi spiritual yang melimpah. Wajah Yan Fu berkedut dan dia membentak, Nak, kamu berani menyebutku pesuruh? Tahukah kamu siapa aku, siapa tuanku? Cih, pamer dan membicarakan dukunganmu membuktikan dengan jelas dan jelas bahwa kamu sebenarnya hanyalah seorang pesuruh. Yan Fu tersendat, tertegun tak bisa berkata-kata melihat logika sempurna anak itu. Dia sudah terbiasa menakut-nakuti orang lain dengan nama majikannya. Meskipun selama beberapa tahun terakhir, dia kurang beruntung, namun setelah melihat tuannya, dia bersemangat kembali ke kebiasaan lamanya. Tapi diejek oleh seorang anak kecil meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Terlebih lagi ketika anak itu masuk akal. Kemanapun dia pergi, dia akan menunjukkan dukungannya, seperti pesuruh sejati. Seolah-olah dia takut mendapat pukulan telak. Yan Fu menghela nafas pada akhirnya, keluarlah bocah nakal, apa yang kamu inginkan? Aku datang untuk seseorang. Siapa? Ayahku, Suo Fan. Anak itu menjulurkan dagunya. Bab 347, Duo Ayah dan Anak yang Mengerikan. Apa? Terengah-engah, Yan Fu tergagap, kamu bilang untuk siapa kamu berada di sini lagi? Zuo Fan. Tidak, maksudku, apakah Steward Zuo milikmu? Yan Fu menelan ludah. Anak itu mengangkat alisnya dan berbicara dengan ramah, ayahku, kenapa? Apa, Steward Zuo adalah ayahmu? Baru sekarang kata-kata itu terlintas di benak Yan Fu. Dia tersentak dengan mata melotot, pelayan Zuo punya anak. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Anak itu berpikir, dia mungkin tidak punya waktu. Karena kami berdua baru saja bertemu. Anak di luar nikah. Jantung Yan Fu berdebar kencang saat senyuman samar terbentuk di wajahnya dan dia mengusap kepala anak itu. Anak kecil, tunggu di sini sementara aku menjemput ayahmu. Anak itu menjentikkan tangan Yan Fu. Dengar kawan, aku benci kalau orang menyentuh kepalaku. Jika bukan karena salah satu anak buah ayah, aku akan menjatuhkanmu ke tanah dan menyerahkanmu ke serigala. Menggigil, kata-kata meninggalkan Yan Fu. Anak itu sangat kecil namun memiliki sikap yang kejam, mengancamnya dari kiri dan kanan. Sama seperti Steward Zuo. Dia sekarang agak percaya bahwa keduanya berhubungan. Mereka terlalu mirip, belum lagi anak itu sungguh perkasa, tangannya masih perih. Terengah-engah, Yan Fu memeluk tangannya yang meradang dan berlari ke dalam untuk melapor. Ini adalah berita terkini. Anak cinta Zuo Fan ada di depan pintu. Dalam sekejap, segerombolan orang bergegas menuruni gunung, dipimpin oleh Luo Yunchang. Laporan itu membuatnya terkejut, membeku di tempat. Dia seharusnya tahu Zuo Fan punya gadis lain di luar sana selain Chu Qingcheng dan Ning'er. Dengan seorang anak, tidak kurang. Itu adalah pukulan terakhir. Dasar pemain sialan, begitu aku menyelesaikan ini, kamu mati. Mengamuk seperti gunung berapi, Luo Yunchang menyerbu menuruni gunung bersama Sui Qingjian, Qin Yanhai, Kapten Pang dan banyak lagi yang bergabung dalam kesibukan tersebut. Mereka sangat menantikan untuk bertemu dengan putra pengurus mereka. Dengan sikap seperti itu, seharusnya anaknya tidak seburuk ayahnya, bukan? Tapi ketika mereka tiba, anak itu terlihat sangat lucu dan ceria, semua orang hanya ingin memeluknya. Aku tidak mengira putra pramugara akan begitu menggemaskan. Ibunya pasti cantik. Naluri keibuan Sui Qingjian meningkat pesat. Suasana hati Luo Yunchang hanya tenggelam, tanpa keajaiban.
Tetapi melihat anak itu, dia tersenyum sambil bertanya, "Anak kecil, apakah ayahmu benar-benar pengurus kami Zuo Fan? Bolehkah memberitahuku namamu? Apakah kamu menyebutku pembohong? Kamu, kasar sekali, aku datang menemui ayahku. Kalian semua sebaiknya tidak menghalangi jalanku dan bawa aku menemuinya, sekarang." Bentak anak itu. Wajah Luo Yunchang berkedut. Itu pertama kalinya seorang anak memanggilnya Bin. Yang lain pun tertawa terbahak-bahak. Yan Song mengukur anak itu dan berkata, "Anak itu mungkin masih kecil, tapi cukup bersemangat." Nadanya sama seperti Steward Zuo, kurang ajar dan egois. "Kita tidak perlu lagi takut akan kemunduran klan Luo. Kami bahkan memiliki pengurus berikutnya, hahaha." Yan Song tertawa sambil mengusap rambut anak itu. Tapi alis anak itu bergetar dan wajahnya terlihat sangat gelap. "Penatua yang benar. Menurutku anak itu pintar dan dengan ajaran Steward Zuo, kita akan memiliki generasi jenius yang semakin kuat tanpa henti. Ayo, panggil aku Paman Pang." Kapten Pang tertawa, mendapat gilirannya mengacak-acak kepala anak itu, yang hanya melotot. Namun orang banyak tidak memperhatikan atau peduli. Seorang anak diejek oleh orang dewasa. Apa yang bisa dia lakukan selain menanggungnya? Maka, setelah yang kedua datanglah yang ketiga, dan seterusnya. Semua orang mengusap kepalanya dan menggodanya. Namun satu-satunya reaksi anak itu adalah wajahnya yang semakin gelap. Kemudian terakhir adalah saat Qiu Yanhai datang sambil tertawa. Namun sebelum dia dapat berbicara, anak itu melepaskan tangannya dan membentak, "Sudah kubilang jangan sentuh kepalaku. Bawa aku menemui ayahku." Ya ampun, dia cemberut. Hahaha, gambaran Steward Zuo yang meludah. Qiu Yanhai tertawa, semakin menjengkelkan anak itu dengan mengusap kepalanya lagi. "Dasar bodoh, kamu masih sangat muda namun memiliki semangat yang begitu besar dalam dirimu, sama seperti orang tuamu. Sayang sekali Anda tidak memiliki kekuatannya. Lihat, aku menyentuh kepalamu. Apa yang akan kamu lakukan? Aku tidak bisa macam-macam dengan ayahmu, jadi kenapa aku tidak main-main denganmu?" Hahaha. Qiu Yanhai mempermainkannya sampai wajah anak itu berdenyut-denyut karena marah. Sue Qingjian menuangkan lebih banyak minyak. "Kakek, berhentilah menusuknya. Dia hanyalah seorang anak kecil. Khawatir jika ayahnya mengetahui bahwa kita menggoda putranya dan dia akan ikut bermain-main dengan kita." Hahaha, apa yang perlu ditakutkan? Steward Zuo sedang mengasingkan diri untuk merawat lukanya. Dia tidak akan segera keluar. Ingatan seorang anak itu seperti ikan, hilang keesokan harinya. Dia tidak akan ingat, kan, Tuep? Qiu Yanhai menyeringai. Anak itu mendengus, "Benar sekali. Saya tidak memiliki ingatan yang baik. Karena siapapun yang membuatku kesal, aku pasti akan segera menanganinya." Dengan keras, tangan mungil anak itu menjepit pergelangan tangan Qiu Yanhai seperti catok. Qiu Yanhai merasakan pergelangan tangannya akan patah dan memucat. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melepaskannya dari cengkeramannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa anak itu lebih dari yang terlihat, jauh lebih dari itu. Sementara yang lain masih tidak menyadarinya. Mata anak itu membuatnya kedinginan dan menggigil. "Saya tidak membutuhkan bantuan ayah. Aku akan membiarkanmu mencicipinya sendiri." Bocah itu melemparkan Qiu Yanhai di bawah kerumunan orang dan menghantam tanah. Ledakan. Qiu Yanhai memecahkan bumi, celahnya semakin jauh. Dalam sekejap, ia melintasi 1 mil dan melewati kota Wingeze. Gemuruh. Tidak ada yang bisa mempercayai pandangan mereka tentang bagaimana kota Wingeze tiba-tiba mengalami kesenjangan tanpa dasar. Puff. Qiu Yanhai terbatuk darah, penuh dengan keterkejutan. Monster macam apa dia? Bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan sebesar itu untuk melukai ahli Radiant Stage lapisan ke-8 begitu saja? Dia tidak pernah membayangkan anak itu akan begitu aneh. Sisanya ternganga, dengan mata selebar piring. Penipu berusia 7 tahun ini memiliki kekuatan untuk membunuh ahli Radiant Stage dalam satu pukulan. Apa-apaan? Orang-orang menelan ludah karena terkejut. Itu anak Zuo Fan, oke. Tak satu pun dari mereka yang normal, tapi monster. Dengan anak laki-laki yang bahkan lebih keterlaluan daripada ayahnya.
Luo Yunchang melupakan kecemburuannya saat itu juga. Dia menatap anak yang sebelumnya menggemaskan itu dengan ketakutan. Melepaskan Qiu Yanhai, anak itu merawat rambutnya, dan mengejek, "Kakek, ketahuilah apa yang baik untukmu. Jika bukan karena kamu berada di bawah bimbingan ayahku, aku sudah mematahkan ranting tubuhmu menjadi dua. Coba sentuh aku lagi dan lihat apa yang membawamu." Qiu Yanhai merasa ingin menangis. Dia, seorang ahli panggung Radiant dan seorang tetua, dianiaya seperti anak kecil, oleh seorang anak kecil. Yang lain tampak kaget dan tangan mereka menggigil. Siapa di antara mereka yang belum pernah menyentuh kepala anak itu? Itu hanya nasib buruk penatua Qiu untuk melakukannya terakhir kali. Jika itu mereka, seluruh kerangka mereka pasti sudah menjadi debu sekarang. Kerumunan memandang anak itu dengan lebih ketakutan, namun tetap takjub. Zuo Fan adalah monster, tapi itu tidak menjamin putranya juga akan menjadi monster. Setidaknya bukan makhluk aneh seperti ini. Astaga, seorang anak berusia 7 tahun dapat menembak jatuh ahli Radiant State dalam satu pukulan. Bagaimana kita semua bisa bertahan hidup? Air mata mulai mengalir deras di hati mereka. Cukup membuang-buang waktu. Bawa aku menemui ayahku. Anak itu berbicara dengan bangga setelah pertunjukan kecil itu. Kali ini, orang-orang cukup ramah untuk mengangguk dan memimpin jalan dengan menggigil. Anak itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, berjalan di depan mereka saat dia berjalan ke kediaman klan Luo. Saat itu, 5 sosok muncul, Li Jingtian dan 4 iblis perencana. Melihat Luo Yunchang dan yang lainnya, Li Jingtian bertanya, "Ada apa? Ada keributan apa di luar?" Wajah semua orang tenggelam saat mereka menunjuk ke arah anak itu. Li Jingtian hanya menatapnya dan menjadi kacau balau. "Aku Skein Gu Santong yang tak terkalahkan. Demi Tuhan, apa yang kamu lakukan di sini?" Bab 348, saya ingin menggunakan kaki kilin. Itu monster kecil itu, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. 4 iblis perencana memeluk kepala mereka dan berguling-guling di tanah ketakutan. Dan semua orang terdiam. Ini adalah pertama kalinya, melihat Matt diperpanik dan keempat pikmi yang tak kenal takut berlarian seperti ayam tanpa kepala. Lagi pula, kekuatan yang ditunjukkan anak ini hampir luar biasa. Penatua Li, kamu kenal anak ini?" Luo Yunchang bertanya dengan bibir gemetar. Li Jingtian memandangnya dengan aneh. "Nak, nona muda, dia mungkin masih anak-anak bagimu, tetapi bagi kami, dia adalah monster tertua. 300 tahun yang lalu, dia melemparkan Tianyu ke dalam kekacauan dan mengalahkan semua orang. Dan sekarang dia adalah naga ilahi terkuat dari keluarga kekaisaran, penipu tak terkalahkan Gu Santong. Kita bahkan tidak akan bisa mencakarnya jika kita semua bekerja sama." Benar-benar mengejutkan. Semua mata yang tertuju pada Gu Santong sekarang penuh ketakutan. Siapa yang menyangka hal itu akan terjadi? Tentu saja bukan mereka. Bahwa anak yang manis dan manis bisa menjadi hal yang sangat dibenci. Qiu Yanhai adalah yang paling pahit. Melirik ke arah Gu Santong yang menggemaskan, dia merasa ingin menangis. Jika dia tahu anak itu adalah orang aneh berusia berabad-abad, dia bahkan tidak akan mendekatinya. Semua orang sekarang mencoba memahami apa yang dilakukan kekuatan alam ini terhadap klan Luo. Tapi, bukankah dia putra Zuo Fan? Bagaimana dia bisa berumur 300 tahun? Luo Yunchang skeptis. Li Jingtian juga tampak bingung, siapa yang memberitahumu hal itu? Dia melakukan, dan kerumunan itu berbicara, menunjuk ke arah Gu Santong. Sekarang giliran Li Jingtian yang terpuruk. Dia menatap wajah ramah Gu Santong, dipenuhi keraguan. Semua pakar terkenal peduli dengan pandangan dunia terhadap mereka dan Gu Santong pun demikian. Alasan apa yang mungkin dimiliki ahli maha kuasa ini untuk merendahkan dirinya dan mengatakan bahwa dia adalah putra seseorang? Gu Santong yang tidak berkomitmen dengan jelas mengakui hal itu sebagai kebenaran, membuat Li Jingtian semakin bingung. "Di mana ayah? Bawa aku menemuinya," kata Gu Santong. Li Jingtian ragu-ragu tetapi akhirnya mengangguk, "Tunggu sebentar sementara aku memberitahunya." Tidak lama kemudian dia kembali,
tapi kali ini dengan tatapan yang lebih aneh ke arah Gu Santong. Pengurus Zuo meminta semua orang dan anak itu untuk masuk ke dalam. Kata-kata itu cukup bagi semua orang untuk melihat bahwa Zuo Fan memang ayah Gu Santong. Tidak ada gunanya bagi Penatua Li untuk memanggilnya anak kecil. Namun tidak ada yang tahu bagaimana seorang ahli duniawi, naga ilahi terkuat di Tianyu, bisa menjadi putranya. Namun satu hal yang pasti, mereka melihat hasil karya Zuo Fan dengan cara yang benar-benar baru. Hanya dia yang mampu mewujudkan hal ini. Berjalan dalam satu barisan, mereka semua berbaris menuju aula utama klan Luo. Zuo Fan sudah duduk dengan senyum cerah. Sanzi muda, sudah lama sekali. Ayah. Gu Santong melompat dengan riang ke dalam pelukan Zuo Fan. Dia tidak terlihat seperti monster berumur 300 tahun bagi siapapun, hanya anak yang manis. Tapi begitu dia melihat lengan kanan Zuo Fan yang kosong, matanya tersentak. Ayah, tangan kananmu. Siapa yang melakukan ini padamu? Aku akan membunuh mereka semua. Tidak perlu, aku sudah menanganinya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Dengan faksi-faksi Tianyu dalam keseimbangan yang rumit, dia tidak ingin Gu Santong menjadi pecikan yang membuat segalanya melambung tinggi dan memengaruhi rencananya. Dan apa yang kamu lakukan di sini? Tidak mungkin kamu di sini hanya untuk melihat diriku yang dulu. Zuo Fan mengganti topik sambil tersenyum. Gu Santong mengangguk, saya datang untuk memberikan keputusan kepada klan Luo. Atas penampilan luar biasa klan Luo dalam debat esoterik, 3 bulan dari sekarang, Kaisar akan menganugerahkan kepadanya gelar keluarga bangsawan ke-8 di ibu kota kekaisaran, di depan klan Tianyu. Semua kepala klan dan keluarga akan hadir di sana untuk merayakannya. Apa? Semua orang tercengang. Siapa yang mengira keluarga kekaisaran akan menepati janjinya begitu cepat? Namun hal ini juga membuat mereka khawatir. Zuo Fan memiliki jiwa pembuluh darah naga, dan sikap kaisar pasti akan berubah terhadap mereka. Namun dengan memberi mereka gelar dengan gaya megah sekaligus mengundang setiap klan, apakah ada agenda tersembunyi yang mungkin mempengaruhi klan Luo? Zuo Fan menyipitkan mata, tapi pada akhirnya tersenyum. Hahaha, begitu. Sekarang saya tahu bahwa Anda datang untuk memberi saya informasi ini. Terima kasih Sanzi muda. Dan bagaimana mereka memperlakukanmu di istana kekaisaran? Apakah mereka memberimu makan dengan baik? Kegembiraan Gu Santong digantikan dengan sakit hati. Jangan ingatkan aku. Orang merinding pelit itu hanya tahu memberiku bahan-bahan kelas 1 dan 2. Sejak aku memakan bahan-bahan berkualitas tinggi milik ayah, bahan-bahan rendahan itu terasa basi. Hahaha, lalu kenapa kamu tidak tinggal di sini sebentar dan menjalaninya seperti tuan muda? Sambil tertawa, Zuo Fan menyajikan ramuan yang kaya energi spiritual. Gu Santong langsung bersemangat, bahan kelas 8. B untukku. Tentu saja, milikku adalah milikmu. Zuo Fan memberikan bahan itu ke Gu Santong yang ceria. Di sampingnya, jantung Yan Song berdarah. Itu bahan kelas 8. Dengan seni alkimia rahasia yang diajarkan Zuo Fan kepadanya, dia bahkan mungkin bisa menyempurnakan pil kelas 9 dengan bahan itu. Memberikannya begitu saja sungguh sia-sia. Tapi rasa sakitnya baru saja dimulai. Zuo Fan melambai pada Yan Song. Penatua Yan, anakku akan tinggal bersama kami selama beberapa hari. Dia hanya menyukai bahan-bahannya. Untuk setiap makan, Anda harus memberinya setidaknya 1 bahan kelas 6. Mengerti? Wajahnya berkedut, hati malang alkemis Yan Song berada pada batasnya. Tapi karena Zuo Fan yang memerintahkannya, dia hanya bisa menyedotnya dan mengangguk. Gu Santong sangat gembira, memeluk lehernya dan menciumnya. Kamu adalah ayah terbaik di seluruh dunia. Semua ini terjadi di hadapan penonton yang bisu. Kemana perginya monster jahat itu? Di depan Zuo Fan, dia hanyalah seorang anak berusia 7 tahun yang lucu. Baiklah, baiklah. Zuo Fan melambai, menyuruh Gu Santong turun saat wajahnya berubah serius. Sanzi muda, ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu. Mungkin Anda tidak setuju, tetapi saya harus bertanya. Gu Santong memiringkan kepalanya. Zuo Fan menghela nafas dan berkata, Sanzi muda, saya ingin menggunakan kaki kilin. Apa?
Gu Santong menangis. Aku tahu, itu sangat kamu sayangi, dan aku juga tidak pernah bermaksud melakukan ini. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan. Matanya mengarah ke lengan kanannya yang kosong sambil melanjutkan, jika kamu tidak setuju, aku tidak punya pilihan selain memaksamu untuk mengambilnya dariku atau membuatmu setuju dan membuatmu kesal, aku selamanya. Mengangkat lengannya, cincin gunturnya bersinar saat dia menatap lurus ke mata Gu Santong. Dia tahu betapa pentingnya kaki kilin bagi Gu Santong. Itu adalah sisa-sisa orang tuanya yang sangat dia hargai. Jika dia menggunakannya begitu saja tanpa memberitahu Gu Santong, akan selalu ada tembok di antara mereka. Bahkan mungkin akan memutuskan hubungan mereka. Ayah baptis pertama Gu Santong adalah seorang sarjana, yang mengajarinya membalas rasa terima kasih dengan cara yang sama. Sebelum dia mengajukan permintaan ini, Zuo Fan terlebih dahulu membuang setumpuk bahan ke pangkuan anak ini, mendapatkan beberapa poin brownies ditambah dengan pernyataan, apa milikku adalah milikmu, membagi keuntungan. Memaksa terjadinya pertempuran besar di hati Gu Santong. Zuo Fan memperlakukannya seperti saudaranya, tetapi untuk menghindari pertengkaran di masa depan, dia tetap berterus terang untuk membuat Gu Santong memberinya kaki kilin dengan sukarela. Zuo Fan menahan napas saat dia memperhatikannya. Gu Santong terdiam lama sebelum mengangguk, jika itu orang lain, saya pasti akan menolak. Tapi seperti yang baru saja ayah katakan, milikku adalah milikmu. Hahaha, oh nak. Zuo Fan tertawa, memeluknya lebih erat dan menciumnya 2 kali sampai Gu Santong terkikik. Orang-orang di aula menghela nafas. Steward Zuo benar-benar pembuat keajaiban karena bisa begitu dekat dengan monster kecil itu. Mereka tidak berbeda dengan ayah dan anak yang sebenarnya. Belum lagi duo monster ini suatu hari akan menghancurkan kekaisaran tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Semua orang bisa melihat keduanya mengamuk dan klan Luo memasuki era kemakmuran di puncak. Itu adalah pilihan yang tepat untuk datang ke sisi klan Luo. Adalah sentimen bulat. Hanya Luo Yunchang yang tidak terlalu peduli pada kepentingan, merasakan hatinya membengkak karena reuni yang menyentuh itu. Zuo Fan tidak lagi kesepian. Zuo Fan dan Gu Santong mengobrol sebentar dan kemudian Zuo Fan mengajaknya untuk mengisi bahan-bahannya. Terutama yang bermutu tinggi. Ini semua diambil dari gua binatang spiritual kelas 6 di Gunung Bisking. Jumlah mereka pada awalnya tidak banyak atau sedikit. Yan Song adalah tetua rumah alkimia dan sangat senang melihat mereka pertama kali. Tapi sekarang dia harus melihat mereka dimasukkan ke dalam kerongkongan Gu Santong. Dalam waktu singkat, hampir tidak ada yang tersisa, yang membuat lelaki tua itu sangat menderita. Bukan karena Zuo Fan peduli. Selama dia bisa menggunakan kaki kilin sementara Gu Santong setuju, dia menganggapnya sebagai tawar-menawar. Adapun bahan-bahannya, itu hanyalah harta duniawi, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kaki kilin dan hubungan berkelanjutan yang dia miliki dengan Gu Santong. 2 minggu kemudian, waktu Gu Santong sudah habis dan dia harus pergi, meski dia enggan. Tapi sebelum dia pergi, Zuo Fan memberinya setumpuk bahan sebagai makanan ringan, membuat perpisahan itu agak tertahankan. Ketika Gu Santong pergi, Luo Yunchang dan yang lainnya bersiap untuk berangkat juga, menuju ibu kota kekaisaran. Tapi Zuo Fan tidak ikut bersama mereka. Dia hampir sembuh total dan yang tersisa hanyalah menangani lengan kanannya yang terputus. Kemudian dia akan terlahir kembali, dengan kekuatan baru mengalir melalui nadinya puluhan kali lebih besar dari sebelumnya. Bab 349, Lengan Kilin. Penatuali, keselamatan Nona Muda akan menjadi tanggung jawabmu dalam perjalanan menuju ibu kota kekaisaran. Saya dan para tetua lainnya akan menemui Anda nanti. Di kaki Gunung Blackwind, Zuo Fan menepuk bahu Li Jingtian. Li Jingtian mengangguk. Zuo Fan tertawa santai dan meninggalkan beberapa instruksi untuk sisanya sebelum mengiring mereka pergi. Dia membiarkan Li Jingtian melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran karena takut rumah lain mungkin menyimpan rencana jahat. Dalam hal ini, Li Jingtian yang tangguh dan setia adalah pilihan terbaik. Ketika mereka hilang dari pandangannya,
Zuofan membawa Sue Qingjian, Yan Song dan 4 iblis perencana kembali ke Gunung Blackwing. Mereka segera tiba di hadapan hutan berkabut yang familiar. Zuofan berkata, "Saya akan mengasingkan diri selama beberapa hari dan Anda harus melindungi saya. Tidak seorang pun diizinkan masuk ke lingkungan Gunung Blackwing. Apakah itu jelas?" Kristal. Mereka semua menangkupkan tangan. Zuofan santai dan menghilang di antara kabut. Sisanya mengambil peran mereka dan menjaga Gunung Blackwing dari segala arah. Setelah tiba di tempat terbuka yang luas, Zuofan merasa cukup dan mulai mengukir susunan pemurnian tubuh yang familiar. Satu-satunya perbedaan adalah susunan ini jauh lebih besar. Setelah selesai, tangan Zuofan berkedip dan dia memasukkan puluhan ribu batu roh ke dalam inti susunan dengan lambaian. Dengan ledakan, sebuah pilar tiba-tiba melesat ke awan. Ini adalah kaki kilin yang sama yang dia peroleh dari Lightning Canyon, kaki yang dia rencanakan untuk dijadikan lengan kanan barunya. Namun usaha untuk mengubah kaki binatang suci menjadi lengan manusia sangatlah sulit. Skala kaki kilin saja sudah menimbulkan masalah besar. Untungnya, dia sudah siap. Dengan Sapphire Spring yang dia dapatkan dari Beast King Mountain, masalah ini terselesaikan dengan sendirinya. Kemampuan mistis Sapphire Spring akan mengubah kaki kilin menjadi lengan manusia dan dengan aman menggantikan anggota tubuhnya yang hilang. Dia sudah mempunyai ide ini sejak pertama kali dia mendengar tentang Sapphire Spring. Namun karena bahayanya, dia memvetonya. Namun pertarungan dengan Huang Puqingtian telah mengajarinya untuk menguatkan diri dan membuang segala keraguan. Itu hanya sebuah tangan, seberapa sulitkah itu? Sambil nyengir, Zuofan menghela nafas. Saat keadaan menjadi sulit, kesulitan pun akan terjadi. Zuofan terbang di atas kaki kilin dan menuangkan mata air pembentuk ke seluruh kaki kilin. Dia kemudian perlahan melayang kembali ke bawah, keluar dari barisan dan membuat isyarat tangan. Ledakan dahsyat bergema dan susunannya meledak dengan cahaya. Bahkan kabut tebal pun sulit menyembunyikannya. Para tetua di luar tercengang, tidak mengetahui rencana Zuofan. Kemudian kaki kilin mengeluarkan cahaya berdarah yang menggemakan cahaya Arai itu sendiri. Itu bergetar dan berderak karena kilat. Di saat yang sama, cairan putih di permukaannya perlahan meresap ke dalam. Tidak lama kemudian semuanya terserap. Menyipitkan mata, Zuofan memanfaatkan waktu dan mengubah isyarat tangannya. Kekuatan suci langit dan bumi menggeser yin dan yang, kaki kilin akan berubah menjadi lengan. Semuanya akan menyatu menjadi satu dan lengan suci akan menghancurkan langit. Ini dimulai dengan desas-desus. Arai itu melepaskan riak dari tengahnya dan kaki kilin tidak pernah berhenti bergetar. Gempa tersebut mencapai kekuatan gempa bahkan gunung-gunung di sekitarnya pun mulai bergemuruh, termasuk Gunung Blackwing. Bahkan 4 susunan kelas 5 tidak dapat menahan tekanan ketika batu berjatuhan di mana-mana. Qiu Yanhai, Sue Qingjian dan para tetua lainnya kewalahan. Apa yang sedang dilakukan pengurus Zuo? Apakah dia akan menghancurkan fondasi klannya sendiri? 4 iblis perencana meratap saat mereka panik di mana-mana, langit akan runtuh. Hanya Zuofan yang tergerak, melihat kaki kilin menyusut setengahnya dalam sekejap. Susunan pemurnian tubuh dari catatan rahasia 9 kata-kata benar-benar merupakan sesuatu yang mampu memurnikan binatang suci sekalipun. Bagian selanjutnya sangat penting, menggabungkan lengan suci. Kesuksesan hanya akan tercapai jika kaki kilin dengan tenang bertumpu di bawah bahu kanannya. Atau semua upaya ini akan sia-sia. Saya harap tidak akan ada penolakan. Bagaimanapun, ini adalah kaki suci dari kilin yang perkasa. Menyipitkan mata, Zuofan menarik napas dalam-dalam dan fokus pada pilar merah yang menyusut. Setelah ukurannya sebesar lengan, dia berteriak dan melompat ke dalam barisan. Ah! Ratapan penderitaan yang mirip dengan yang ada di pegunungan Albis bergema. Zuofan merasakan tubuhnya hancur di bawah serangan badai petir di dalam barisan. Yang membuatnya lebih buruk adalah rasa sakit ini 100 kali lebih menyiksa dibandingkan sebelumnya. Terakhir kali ukuran susunannya jauh lebih kecil, dan dia hanya menggunakan pasir berlian dan sayap binatang spiritual tingkat 6. Tapi kali ini, dia ingin menjadikan kaki kilin yang perkasa sebagai lengannya.
Dengan mempertimbangkan harga dan manfaat dari menempatkannya di bawah bahunya, dia merasa bahwa hal itu lebih dari sepadan. Tapi bukan demi nyawanya, Zuo Fan berharap untuk menanggung penderitaan seperti itu. Melihat tubuhnya terkelupas, dagingnya terciprat kesusunan, mata Zuo Fan membelalak kesakitan, siap meledak. Rasa sakit ini melampaui batas yang bisa dibayangkan. Pemurnian terakhir hanyalah sebuah gigitan serangga jika dibandingkan. Tapi Zuo Fan bertahan dengan cepat. Terakhir kali dia melakukannya untuk Ning'er, sementara kali ini dia melakukannya untuk semua orang, sehingga kemalangan Ning'er tidak akan terulang kembali. Ah! Melolong ke langit, para tetua di luar ketakutan. Mereka mengamati hutan berkabut dengan penuh perhatian. Steward Zuo, metode kultivasi apa yang kamu latih hingga membuat iblis ulet sepertimu berteriak sekuat tenaga? Di dalam barisan, daging Zuo Fan melayang dan bahkan organnya pun hilang. Yang tersisa hanyalah kerangka dan matanya yang gemetar. Zuo Fan pasti sudah lama mati dalam keadaan seperti ini, tetapi di dalam barisan, kekuatan hidupnya tidak tersebar. Kaki Kilin mengeluarkan cahaya berdarah dan potongan daging Zuo Fan terbang mengelilinginya dan bermandikan cahaya merah sebelum menembak ke tubuhnya dan menempanya kembali. Sambil menghela nafas panjang, hati Zuo Fan menjadi tenang. Akhirnya digabungkan. Ini berarti pemurniannya hampir berakhir, membawanya selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Pemikirannya cukup logis. Ketika tubuh direformasi, pemurnian akan berakhir. Meski begitu, dia tidak memperhitungkan fakta bahwa target pemurniannya adalah binatang suci. Suara mendesing. Daging terbang terbentuk kembali pada kerangka Zuo Fan dan mengeluarkan cahaya merah pucat, hanya dengan lengan kanannya yang hilang dari tempatnya. Dan kemudian kaki Kilin melayang, perlahan mendekati bahunya untuk menyatu. Dia tidak bisa bersukacita ketika suara gemuruh surga mengumumkan gemetarnya kaki Kilin. Cahaya merah memancar dari kaki dan menembus otaknya. Zuo Fan terdiam sesaat dan merasakan kepalanya pecah, hampir meledak. Suara teriakan binatang buas merobek sudut terdalam pikirannya dan menjatuhkannya. Aku gagal. Menghela nafas dalam hatinya, ini adalah pemikiran terakhirnya sebelum dia pingsan karena kedinginan. Kilin berwarna merah darah meraung di dalam jiwanya, ingin menghancurkan tempat itu. Manusia biasa yang berani mengingini tubuh suciku. Anda dinilai tidak layak. Mengaum. Saat Kilin mengalami ledakan literal di kedalaman jiwanya, raungan naga datang dari dalam tubuh Zuo Fan. Jiwa pembuluh darah naga menyerang Kilin. Zuo Fan sekarang adalah tuannya dan tugasnya adalah melindunginya. Ia sadar bahwa ia bukan tandingan Kilin, tetapi ia akan berusaha melindungi Zuo Fan dengan nyawanya. Kilin hanya meremehkan jiwa naga. Jika kamu adalah naga surgawi, aku akan memberimu serangan. Tapi seekor naga tanah kecil berani menghalangi jalanku. Kilin mengangkat kakinya dan menginjak jiwa naga. Bam! Jiwa naga diusir dari jiwa Zuo Fan dan kembali ke gantiannya dengan wajah anak anjing yang ditendang. Menguasai. Aku sudah melakukan yang terbaik, tapi itu tidak cukup. Hahaha, seekor siput berani bersaing denganku. Mati. Kilin terkekeh dan mengoceh pada kegelapan di sekitarnya. Hahaha, bocah manusia ini punya keberanian. Lihat bagaimana aku akan merobek jiwamu hingga berkeping-keping. Namun itu tidak mendapat kesempatan ketika tangisan tajam mengumumkan rasa sakit di punggungnya. Seekor burung besar yang terbuat dari api biru mencakar punggung Kilin yang tangguh. Kilin menoleh ke belakang dengan kaget. Kamu? Ya, kawan lama, saya telah memilih anak ini dan suatu hari dia akan membalas bantuan kita berkali-kali lipat. Kamu sudah lama meninggal dan menghilangkan kesedihan ini dari jiwamu adalah yang terbaik. Burung api biru besar itu meledak menjadi api dan menelan Kilin. Dengan cakarnya yang mengencang, Kilin menghilang dalam cahaya merah. Kemudian, burung api biru besar itu juga lenyap. Baru pada saat itulah lengan kanan Zuo Fan yang berdenyut-denyut, kaki Kilin, akhirnya menjadi diam saat mulai menyatu dengan tubuhnya. Bab 350, Kemajuan Komprehensif. Aku tidak dilahap. Setelah sekian lama, Zuo Fan membuka matanya dan melihat langit biru cerah.
Ketika kaki Kilin terhubung ke bahunya, dia merasakan kebencian yang mengerikan merobek jiwanya. Tapi yang membuatnya terkejut adalah bahwa hanya satu kaki Kilin, yang mati entah sampai kapan, masih menyimpan kebencian yang begitu kuat. Karena itu berasal dari binatang suci, besarnya menjadi lebih besar. Itu langsung menghilangkan kesadarannya bahkan sebelum dia bisa menangis minta tolong. Pikiran terakhir yang terlintas dalam benaknya adalah ratapan karena telah gagal dalam semuanya. Kebencian binatang suci itu menembus jiwanya, namun tidak hancur. Bagaimana aku masih hidup? Apakah kebencian Kilin berubah menjadi mulia dan melepaskanku? Bahkan dia menganggap itu mustahil. Kebencian adalah kumpulan kemarahan, bagaimana hal itu bisa mengembangkan hati nurani? Zuo Fan tidak bisa memahaminya. Dia akhirnya menggelengkan kepalanya, merangkak berdiri. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah melakukan itu dengan tangan kanannya. Dia melihat tangan kanannya dengan kaget dan lengan merah menyala memasuki matanya. Pemurnian berhasil. Dia telah mengubah kaki Kilin menjadi lengan Kilin yang menembus langit. Sangat gembira, Zuo Fan memperhatikan semua detail lengan barunya, namun tidak sedikit berbeda dari lengan lainnya. Tapi saat dia menggerakkan jarinya, dia bisa merasakan ruang itu sendiri bergetar. Kekuatan di balik lengan kanannya sama anehnya dengan kekuatan Gu Santong. Zuo Fan yakin bahwa tidak ada seorang pun di Tianyu yang dapat menandingi lengannya ini. Dia tidak akan menolak keras bahkan terhadap serangan Gu Santong. Zuo Fan sangat gembira dan melompat kegirangan. Namun dia hanya bisa melompat hingga ketinggian 1000 kaki di atas kabut. Zuo Fan lupa bahwa dia telah kehilangan sayapnya dan tidak bisa terbang sebagai ahli tempering tulang. Jadi kenapa dia masih melayang di sini? Saya sudah maju. Zuo Fan segera memeriksa kultivasinya. Benar saja, pemurnian telah meningkatkan budidayanya ke lapisan ketiga tahap surga yang mendalam. Belum lagi kekuatan jiwa naga di dalam dirinya telah menyatu dengannya dan membawa tubuhnya ke tingkat yang baru. Melalui kekuatan naga yang ditempa dan dengan jiwa naga di dalam dirinya, kekuatan di tubuhnya ditembakkan hingga menembus atap. Bahkan Huang Pu Qingtian pun tidak bisa menandinginya sekarang. Dan itu bahkan tidak sampai setengahnya. Dia merasa sangat gembira bahwa Blood Baby telah mengalami kemajuan juga. Itu telah mematahkan belenggu dan maju ke tahap surga yang mendalam. Kecepatan bayi darah tahap surga yang mendalam telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan Discerning Field pun tidak bisa mengejarnya. Menyipitkan mata, Zuo Fan melenturkan pikirannya. Suara mendesing. Cahaya merah keluar dari dirinya, melakukan tur keliling Gunung Blackwing sejauh 100 mil dan kembali ke dalam sekejap mata. Di inti Gunung Blackwing, mengawasi susunannya, Sui Qingjian dan Qiu Yanhai sedang berkultivasi dengan mata tertutup ketika mereka merasakan hawa dingin melewatinya. Wanita tua, apakah kamu merasakannya? Mata Qiu Yanhai bergetar. Sui Qingjian mengangguk dan menelan ludah, seolah-olah ada sesuatu yang lewat. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakannya? Itu semua berdasarkan instingku. Kamu juga. Terengah-engah, wajah tua Qiu Yanhai bergidik. Kalau begitu, itu pasti bukan hanya kebetulan. Saya merasakan hal yang sama. Tapi kenapa? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat terbang melewati indera ketuhanan kita tanpa terdeteksi? Jika bukan karena naluri yang kita asah melalui pertempuran selama 1 abad, kita juga tidak akan merasakan bahayanya. Ya, apa itu tadi? Jika itu manusia, betapa mengerikannya dia. Kami tidak pernah bisa berharap untuk menghubunginya. Qiu Yanhai menghela nafas, sambil menggaruk kepalanya. Saya hanya berharap dia tidak memiliki niat buruk terhadap klan Luo. Di area lain, 4 iblis perencana sedang bertugas untuk menangkis siapapun yang memasuki hutan berkabut tempat Zuo Fan berbaring. Tapi apakah orang-orang pikmi ini bosan? Tidak butuh waktu 15 menit, mereka kembali bertengkar dan berkelahi. Dan mereka terus melakukannya selama ini. Suara mendesing. Saat cahaya merah menyala, keempat pikmi itu berhenti di tengah ayunan. Kak, apa ada sesuatu yang lewat tadi? Setan licik mengerutkan kening. Pukulan violen Demon tersendat, matanya berkeliaran, tidak mungkin.
Apa yang mungkin bisa melewati kita, 4 iblis heroik, tanpa mengeluarkan suara sedikit pun? Hal seperti itu tidak ada di dunia ini. Ya, sama sekali tidak mungkin. Pengecut setan menggelengkan kepalanya. Dua lainnya berhenti sejenak sebelum melakukan hal yang sama. Itu sudah cukup. Sekarang, di mana kita tadi? Violent Demon mengayunkan tangannya sambil tersenyum. Iblis licik berkata, kamu hendak meninju wajahku. Bam! Dan itulah yang dilakukan Violent Demon, sambil memukul hidung Sly Demon. Hahaha, sekarang aku ingat. Aku benar-benar ingin menamparkan wajahmu. Tentu saja iblis licik membalas pukulannya, tepat di kepala iblis kekerasan. Dengan demikian, keempatnya melanjutkan ikatan mereka yang sibuk. Tapi saat itu, suara bermartabat Zuo Fan datang dari atas gunung Blackwing. Tetua, datanglah ke hutan berkabut. Pramugara Zuo keluar. Sue Qingjian dan Qiu Yanhai bergegas secepatnya. Yan Song juga keluar dari rumah alkimia, terbang menuju hutan. 4 iblis perencana berhenti berbagi cinta yang kuat dan berkumpul di hutan berkabut. Segera, semua tetua klan Luo mengawasi hutan. Zuo Fan keluar dari kabut berdarah dan mengangguk. Para tetua melihat bahwa Zuo Fan tidak hanya memulihkan lengannya tetapi juga telah mencapai tahap surga mendalam lapisan ketiga. Melompat 4 lapis hanya dalam 1 bulan. Kecepatannya lebih cepat dari roket raksasa. Kata itu ada di bibir semua orang. Bagaimana mungkin Huang Pu Qingtian membandingkannya? Dia hanyalah seorang pemula. Zuo Fan tersenyum, berapa lama saya pergi? Sebulan. Yan Song membungkuk. Mengangguk dengan senang hati, Zuo Fan berkata, sempurna, saya membiarkan makhluk iblis saya memeriksa situasi Anda. Kamu melakukannya dengan baik bulan ini. Apa, itu kamu tadi? Sue Qingjian berteriak, makhluk iblis apa yang bergerak begitu cepat itu? Hahaha, aku punya banyak trik lagi. Anda akan bisa menemui mereka tepat waktu. Zuo Fan menjawab dengan senyuman samar, yang hanya membuat yang lain semakin bingung. Berapa banyak trik yang disembunyikan Steward Zuo Fan untuk membuat semua orang lengah. Benar-benar menakutkan. Meskipun mereka adalah ahli Radiant Stage, mereka seperti anak kucing di depan harimau ketika Zuo Fan ada. Dari apa yang saya lihat, itu adalah reaksi yang cepat. Penatua Qiu dan Penatua Sue, Anda cukup tajam. Penatua Yan masih dalam tahap surga yang mendalam jadi tidak apa-apa, dan dia juga cukup berdedikasi pada alkimia. Hanya kalian berempat, apa yang salah? Senyuman Zuo Fan berubah menjadi setan saat dia melotot, aku sudah bilang padamu untuk mempertahankan tempat ini namun yang kamu lakukan hanyalah pertengkaran. Bicaralah, bagaimana saya harus menghukum kelalaian Anda dalam menjalankan tugas. Bergidik, 4 orang yang terluka terlihat selaras. Steward Zuo, apapun kecuali Bloodworms. Hukuman lainnya tidak masalah. Bagaimana kalau kamu menghajar kami? Iblis licik memohon. Mengangkat alisnya, Zuo Fan tertawa, kamu pasti berpikir aku tidak bisa menyakitimu, meminta itu, kan? Baiklah, kami akan melakukannya sesuai keinginanmu. Aku akan mengalahkanmu dengan bodohnya. Keempatnya sangat gembira. Dengan budidaya kecil Zuo Fan dibandingkan dengan mereka, di lapisan ke-6 tahap surga yang mendalam, dia bahkan tidak bisa membuatnya menyengat. Selama Bloodworm tidak muncul. Bahkan ketika mereka berdiri di sana dan menerima pukulan Zuo Fan, mereka mengira tinju Zuo Fan lah yang pada akhirnya akan terluka. Keempatnya menunjukkan senyuman licik. Zuo Fan tidak keberatan, hanya menatap mereka dengan dingin sambil merentangkan tangannya, silakan pilih, kiri atau kanan. Hahaha, terserah yang kamu mau. Setan kekerasan tertawa dengan acuh tak acuh. Sambil terkekeh, Zuo Fan mengulurkan tangan kirinya dan berkata, kalau begitu, jadi aku tidak akan memukulmu sampai mati dan menyia-nyiakan semua usaha yang telah dicurahkan padamu selama 5 tahun terakhir. Transformasi. Zuo Fan meraung dalam pikirannya. Bersambung.